Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ibadah keluarga Seresot Martoba Medan, distrik 29 Deli Serdang. Topik ibadah kita timbul di bagasan Tuhani, bermegah dalam Tuhan, Rabu tanggal 9 Juni 2021. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 115 ayat 1 dan 3, Tuhan Debata. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami, karena anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Epistel untuk kita pada ibadah keluarga malam ini diambil dari Mazmur pasal 20 ayat 1 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu, dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikian firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 539. Ayat 1 sampai 2. Saya hutagam do Tuhanku. Saya hutagam do Tuhanku.
Hai Masihul Roh Hakim, diharuni Tuhanmu, songundang hidup lain. Sai mardongan olo-polo, Urian managamo, Maranatha Roh Tuhan, amin sai di bumaro. Lastiro hadang hapalang, domangku iru hakim, tumbine ke suarana, binaro Tuhan tai. Sai mardongan olo-polo, Urian managamo, Maranatha Roh Tuhan, amin sai di bumaro. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan dilengkapi dengan firman Tuhan yang akan menjadi renungan dan menjadi tuntunan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita meneduhkan hati kita sejenak. Mari kita teduhkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini tertulis pada kitab Markus pasal 4 mulai dari ayat 26 sampai ayat 34. Beginilah firman Tuhan yang tertulis dalam nats tersebut. Baiklah, saya bacakan bagi kita, mari kita menyimak bersama-sama. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, semoga rahmat Tuhan menaungi kita sekalian di tengah-tengah perjalanan hidup kita yang sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Firman Tuhan yang diperuntukkan kita pada malam hari ini yaitu perumpamaan tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberitakan dan mengajarkan kerajaan Allah supaya
orang lebih mudah mengerti pengajarannya, maka dia memakai perumpamaan. Dalam nas ini Yesus mengangkat dunia pertanian sebagai perumpamaan untuk mengajarkan tentang kerajaan Allah. Mengapa begitu penting pemberitaan dan pengajaran kerajaan Allah dilakukan Yesus? Sebabnya adalah karena dia mau menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Dunia yang sedang kita hadapi ini sedang berjalan menuju kebinasaannya. Dosa cenderung terus-menerus menguasai kehidupan kita. Maka di situ Yesus perlu hadir. Tujuannya ialah menyelamatkan dunia ini. Dia datang untuk memulihkan miliknya yang sedang dikuasai oleh kuasa kebinasaan. Melalui firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada malam hari ini tentang perumpamaan benih yang tumbuh dan biji sesawi yang kecil, maka kita diharapkan untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah itu. Ada dua bagian pengajaran ini. Yang pertama ayat 26 sampai ayat 29 yang membicarakan tentang benih yang tumbuh. Seumpama benih itu ditaburkan seseorang, lalu dia tidur pada malam hari, pada siang hari dia melihat bahwa benih itu telah mengeluarkan tunas, dan pada hari-hari berikutnya tunas itu makin tinggi. Kemudian tunas yang bertumbuh semakin tinggi itu mengeluarkan buah. Apabila buah itu sudah cukup masak, maka tibalah waktunya bagi si penabur untuk menuai buah yang sudah masak. Jadi ada 3 tahap proses pertumbuhan yang dimaksudkan, dari menabur, bertumbuh, dan berbuah. Betapa si penabur sendiri tidak melihat secara langsung bagaimana persisnya proses pertumbuhan yang terjadi. Demikianlah Yesus memaksudkan kehadiran kerajaan Allah seperti benih yang bertumbuh itu. Dari dahulu kerajaan Allah sudah menjadi topik dan wacana orang. Bahkan mereka menganggap kehadiran kerajaan Allah itu. Tetapi mereka nampaknya berusaha mengendalikan kehadiran kerajaan Allah itu. Maka dengan perumpamaan ini Yesus mau memaksudkan bahwa kerajaan Allah hadir tidak berdasarkan usaha pengendalian manusia. Melalui perumpamaan biji yang bertumbuh itu, yang tadinya dikatakan bahwa benih itu bertumbuh di luar dari penglihatan si penabur itu sendiri. Dan hasilnya bisa dilihat, benih yang bertumbuh itu sampai berbuah. Itu memaksudkan kerajaan Allah juga memang di luar daripada kemampuan manusia melihatnya dan tetap bertumbuh. Oleh karena itu pertumbuhannya adalah berdasarkan kuasa daripada si pemilik kerajaan Allah itu. Catatan sejarah menunjukkan dari dahulu banyak usaha-usaha manusia untuk mengendalikan kehadiran kerajaan Allah. Melalui usaha pengasingan diri ke tempat-tempat khusus, kemudian juga mereka memberikan berita-berita atau informasi-informasi atau nubuatan-nubuatan yang dianggapnya sebagai pemberitaan kerajaan Allah. Apakah itu yang namanya mempercepat atau akhirnya terlihat tertunda, maka itu adalah konkret daripada praktek-praktek manusia mengendalikan kehadiran kerajaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui perumpamaan ini Yesus mengingatkan kita, kehadiran Allah itu memang bekerja di dalam kekuasaan Allah sendiri, bukan dalam kekuasaan manusia sendiri. Maka kita diajak untuk mengambil bagian dalam kehadiran kerajaan Allah itu
melalui undangan yang disampaikan kepada kita, supaya maksud dan tujuan kerajaan Allah itu adalah benar-benar memang merupakan kehendak Allah itu sendiri, bukan menjadi proyek atau menjadi penyataan kepentingan-kepentingan manusia yang menggunakan itu untuk memacu orang-orang pada akhirnya menyesatkan. Itulah yang kita lihat dalam catatan-catatan sejarah, betapa banyak usaha-usaha orang untuk mengendalikan itu. Firman ini mengajak supaya kita masuk di dalam proses pengendalian Allah itu sendiri, dan kita diundang untuk mengambil bagian. Kedua, ayat 30 sampai ayat 34 membicarakan tentang biji sesawi. Kerajaan Allah diumpamakan kepada biji sesawi yang kecil bertumbuh menjadi besar, sehingga menjadi tempat persinggahan burung-burung. Demikian pula kerajaan Allah itu bertumbuh dan mengalami perkembangan, mulai dari yang kecil hingga besar untuk menjadi lingkungan atau wilayah yang memberi kehidupan. Proses pertumbuhan gereja yang dari dahulu sampai sekarang sebagai bagian dari pemberitaan kerajaan Allah adalah seperti pertumbuhan benih dari kecil hingga besar. Dari satu, yaitu Yesus kita memanggil murid-muridnya 12, dan dari 12 menjadi 70, dan dari 70 menjadi ribuan, dan dari ribuan menjadi jutaan hingga bermiliar. Saudara-saudara, siapa yang mengerjakannya? Terkait juga dengan bagian yang pertama itu, Allah memang yang berkuasa di dalamnya. Yang mengerjakannya ialah Tuhan melalui orang-orang pilihan yang diutus dan diurapi. Tidak sedikit juga orang banyak terpanggil membantu proses pemberitaan melalui dukungan materi dan moral. Maka jadilah gereja yang bertumbuh dan berkembang. Mungkinkah saudara ada di dalam bagian proses itu? Jika biji sesawi yang kecil bertumbuh menjadi besar, memaksudkan biji itu pada akhirnya berfungsi. Biji yang kecil menjadi pohon dan menjadi persinggahan burung-burung. Artinya secara fungsional. Oleh karena itu, kalau kerajaan Allah diumpamakan seperti itu, maka hidup setiap orang, pelayan umat untuk bagian kerajaan Allah itu berfungsi. Yang dipanggil Allah, yang diutus Allah, dan untuk menjadi kebesaran Allah sendiri. Saudara-saudara, sampai saat ini kerajaan Allah itu merupakan ajakan dan undangan kepada kita. Marilah kita menjadi bagiannya. Seperti biji sawi itu yang bertumbuh. Hidup kita ini juga adalah yang mengalami pertumbuhan demi kerajaan Allah. Lebih daripada keutamaan-keutamaan kepentingan kita, maksud-maksud kita dalam kemanusiaan ini. Tetapi kita mau mewujudkan kehendak Allah. Siapa yang mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kepadanya akan ditambahkan hal-hal yang lain yang menjadi berkat dalam kehidupannya. Selamat menjadi bagian kerajaan Allah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, perumpamaan tentang kerajaan Allah melalui biji sesawi yang kecil dan biji yang bertumbuh. Kami menyadari bahwa hidup kami adalah bagian daripada kerajaan Allah seperti biji yang bertumbuh, yang kecil itu. Oleh karena itu merupakan undangan bagi kami bahwa hidup kami ini supaya menjadi bagian kerajaan Allah. Tuhan, berkatilah hidup kami. Tuhan, kuatkanlah kami melalui panggilan-Mu, supaya nama-Mu dipermuliakan dan kami bersuka cita dalam Engkau. Terpujilah Engkau dalam Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 754 ayat 1 dan 2, Gok lasni roha doau, dan setelah kita bernyanyi dari buku ND nomor 754 ayat 1 sampai 2,
Boklas ni roha doa, kita akan mendengarkan doa syafaat. Kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami kembali mengucapkan puji syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas segala penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami, sehingga kami hingga pada saat ini boleh di dalam keadaan sehat. Dan juga kami berterima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan buat kami untuk melaksanakan ibadah keluarga di gereja-Mu ini. Biarlah melalui ibadah yang kami laksanakan ini, nama Tuhan semakin dimuliakan. Dan juga melalui ibadah ini, kami boleh menerima berkat-Mu di hari-hari yang akan datang. Ya Tuhan, kami berdoa kepada seluruh jemaat-Mu seresot Martoba ini, dan juga kepada keluarga kami, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala mara bahaya, agar kami boleh dapat berkumpul dan berjumpa di hari-hari yang akan datang di dalam sukacita yang daripada Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada negara kami ini, di mana negara kami ini juga masih mengalami kesulitan dan masalah-masalah akibat pandemi COVID-19 yang masih ada hingga pada saat ini. Kiranya Tuhan memberikan Roh Kudus kepada pemimpin-pemimpin kami untuk mendapat kebijakan dan tindakan yang menunjukkan kuasa-Mu, sehingga pandemi COVID-19 bisa hilang dari negara kami ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang mengalami masalah dan kesulitan, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan bagi mereka, agar mereka bisa melewati kesulitan dan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan mereka. Kiranya biarlah kami andalkan hanya firman-Mu untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberikan ketenangan hati untuk mendengarkan firman-Mu, agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki daripada kehidupan kami.
Ya Tuhan, kami ini adalah orang yang penuh dosa, yang sering berbuat tidak layak di hadapan Tuhan. Ampuni kami atas segala perbuatan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu di hari-hari yang akan datang. Inilah doa permohonan kami sampaikan hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 691 ayat 1 sampai 2, Kupasahat matu Yesus, dan kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa dengan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.